Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada hari Kamis ini tanggal 19 Januari 2023. Saya akan memberikan sedikit ulasan dari XAU USD atau emas ya per dolar. Mulai dari fundamental, terus ada beberapa sedikit pattern, indikator. Nanti mungkin sedikit ya kita pakai, tapi nanti indikatornya saya pakai Fibonacci. Terus juga untuk yang ininya kita akan coba track kemana nanti kira-kira kalau dia naik untuk emas ini, karena emas ini sedang mencoba untuk kenaikan tertingginya lagi ya. Tapi kita coba dulu, yuk kita mulai. Untuk Kamis ini fundamental kita fokus di Eurozone sama USD. Mana di sini nanti jam 5 ada pidato gubernur Bank Eropa, lalu tanggal 9 ada izin bangunan, indeks manufaktur, klaim pengangguran awal dari Amerika. Nah, kita untuk fokusnya nanti di Amerika, emas, di izin bangunan sama di klaim pengangguran awal ya. Kita mulai dari Amerika, dari data izin bangunan Amerika Serikat. Gampangannya gini, kalau izin bangunannya naik itu dia ekonomi sedang bagus. Kalau izin bangunannya yang diterbitkan turun, kemungkinan pembangunan masih berkurang dan itu mempengaruhi ekonomi. Hanya di sini kita lihat perkiraannya turun dari sebelumnya ya 1.512, sementara perkiraannya 1.485. Kemungkinan dolar akan turun dan ini akan bagus untuk emas. Sedangkan klaim pengangguran awal, jadi kalau misalnya banyak orang yang mengklaim asuransi karena mereka menganggur, maka itu berarti kurang bagus karena pengangguran bertambah. Jadi di sini perkiraannya 215, sebelumnya 206, artinya ya pengangguran naik gitu loh. Nah ini kurang bagus. Kemungkinan dua data ini bisa menggambarkan bahwa dolar masih ada peluang kuat untuk turun. Itu dari fundamental ya. Kita coba nanti ke ini kali. Tadi kan kita sudah bahas fundamental ya, dimana tadi fundamental itu untuk yang Amerika terutama nanti ada berita tentang klaim pengangguran awal Amerika lalu dengan izin bangunan. Nah dari data-data yang tersedia tadi, untuk klaim penganggurannya kan agak makin tinggi. Nah berarti itu kan buruk terhadap perekonomian Amerika sebenarnya ya. Lalu juga izin bangunan, peningkatan bangunan di Amerika sedang turun. Jadi itu juga kurang bagus untuk ekonomi mereka. Nah kita lihat ke chart atau grafik bahwa di sini grafiknya pun sedang mengalami penurunan, downtrend channel ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini masih ada kemungkinan untuk turun, tapi di pagi ini sampai siang akan ada kenaikan. Ini akan mencoba untuk sideways ya saya bilangnya. Itu akan sideways. Oke. Tuh. Kemungkinan nanti akan sideways nih. Kalau untuk pattern emas saat ini belum ada pattern yang bagus ya, kita lihat ya. Di sini kita hanya temukan bahwa harga kenaikan kemarin high, terus mengalami penurunan ya untuk puncak. Jadi high low-nya ini HL itu lebih kecil daripada HH-nya. Nah, dia harga dari emas dalam 1 hour sedang berusaha untuk naik kemarin di mencapai level tertinggi 1928 tapi nggak bisa. Nah sekarang turun di level antara 1909 dengan 1907. Nah kita lihat garis ini apa? Garis ini adalah resisten ya sebenarnya. Ini adalah garis resisten yang menghubungi harga-harga atas, sedangkan ini supportnya nih, tapi miring dia, dan ini juga supportnya. Sini ada garis kotak. Ini bagian dari, kalau ini kan supply-nya, ini supply, ini demand-nya. Jadi
kemungkinan harga akan mencapai di sini nih, kisaran ini, dan dia akan berusaha untuk bouncing atau reversal ke atas ya, untuk mantul ke atas. Nah, titik pertemuan antara ini, support yang bawah dengan resisten di atas, kita bisa nanti ancang-ancang di 1904 dan 1900 kembali nanti. Itu adalah bisa dibilang titik pertemuan, bisa dibilang nanti kita bisa siap-siap untuk entry pointnya di situ. Kalau kita lihat nanti ini ada dua ya titik pertemuannya. Untuk indikatornya kita pakai Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini gampangnya berfungsi untuk membantu kita melihat kemana harga akan bergerak, batas-batas mana harga akan bergerak, karena ini kan adalah alat bantu ya, jadi tidak selalu benar tapi hanya membantu kita. Jadi dari harga paling tinggi kita tarik ya kan menuju harga paling rendah, ini range-nya ya, dalam jangka waktu terdekat aja, jangan yang panjang-panjang dulu. Jadi dari 76,4 1921 di harga 1921, harga kemarin sudah turun ke level 1904 atau di 0236. Nah setelah itu dia mantul ke 0382 1908. Tadi kan saya bilang juga yang di perpotongan garis itu adalah 1904 ya. Nah jadi kita bisa nanti ambil di 1903, TP-nya ke sini kira-kira 1896 atau 1898 boleh ya. Nah, kalau untuk stop loss-nya kita diambil tadi 1903, kita bisa di sini nih di bawah sedikit 1910, 1911. Nah, kemungkinan harga akan memantul di area situ ya. Kalau kita misalnya ambil buy di sini ya di 23,6 ini, kita ambil buy di 1905, TP nya 1913 atau 1911 boleh di bawah ini, nggak usah harus tepat ya. Nah kalau kita untuk mau ambil untung lagi nanti kalau ini lewat di sini 1916 itu target selanjutnya keuntungan. Tapi kalau kita ambil TP yang benar di sini aja sih 1911, ini saran ya. Tapi semua kembali kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian analisa XAU USD dari saya Kamis 19 Januari 2023. Kiranya bisa membantu ya, kurang lebihnya dari analisa ini ya, saya mohon maaf jika ada yang salah. Ambil yang baik, yang memang berguna silahkan dipakai. Jika memang tidak sesuai dengan trading style-nya ya nggak apa-apa. Semoga bisa membantu. Harapan saya kita bisa semua profit. Untuk teman-teman yang mau ngasih saran silakan kasih di kolom komentar ya. Salam dari saya, Marswan Trading. Profit.